Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 3 pada mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam SEI MEI. Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan yang kami terima dari teman-teman berkaitan materi kami yang berjudul Etika Kepemimpinan Syariah. Pertanyaan akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Yang pertama, saya pribadi, Nur Hadiatul Husna, dan Arif Akram Anugrah beserta Raihan Ikram Wahyudi. Langsung saja, inilah video dari kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ulfasari dari kelompok 5 dengan NIM 90-100-121-062. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh menjadi seorang pemimpin perusahaan yang baik. Contoh menjadi seorang pemimpin perusahaan yang baik adalah apabila si pemimpin memiliki sikap yang dapat memajukan perusahaannya. Di antara sikap seorang pemimpin yang dapat memajukan perusahaannya, yaitu ada 5. Yang pertama, visioner. Ya, seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki visi yang hebat dan mampu memastikan setiap karyawan mengikutinya. Yang kedua, pengalaman yang dimiliki. Hal ini perlu dilakukan karena mereka yang berpengalaman akan memberikan wawasan yang lebih mendalam ke setiap bagian yang perlu ditingkatkan pada perusahaan. Yang ketiga, mampu memotivasi anggota tim. Hal yang perlu diingat adalah di dalam perusahaan, setiap anggota tim pasti memiliki perbedaan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Maka, pemimpin yang hebat memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan yang terjadi dan memastikan proyek dapat selesai tepat waktu. Yang keempat, paham dengan perubahan tren yang terjadi. Sudah seharusnya seorang pemimpin memiliki motivasi untuk mengetahui perubahan tren dan mampu menanggapinya dengan cepat. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengungguli persaingan akan memungkinkan adanya peningkatan keuntungan yang terjadi. Yang kelima, tahu kapan harus berhenti. Salah satu alasan utama yang membuat perusahaan tidak mampu bertahan di masa sulit adalah saat mereka tidak mengetahui kapan harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Farhana Damayanti. Pertanyaannya ialah, apa perbedaan mendasar mengenai pengaplikasian manajemen kepemimpinan diri sendiri dan kepemimpinan berdasarkan kedudukan atau jabatan? Jawabannya ialah, kepemimpinan diri sendiri ialah sebuah praktik di mana seseorang secara sengaja mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan terhadap diri sendiri untuk mencapai tujuan atau harapan yang diinginkan, sehingga apa yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan kepemimpinan berdasarkan jabatan, pemimpin harus memiliki sifat jujur, berkomunikasi dengan baik, percaya diri, memahami kondisi, dan kreatif, sehingga akan menularkan sikap-sikap positif terhadap bawahan kita. Hal ini juga akan memberikan manfaat bagi kita, bawahan kita, maupun tempat pekerjaan yang kita kerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan ketiga atas nama Dian Nitami kelompok 1 dengan NIM 90-100-121-046. Pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan esensi kepemimpinan menurut ajaran Islam. Apa maksud dari sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada iman dan khilafah, maka ia mati jahiliyah. Dan apa maksud setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawaban, yang dimaksud dengan esensi kepemimpinan menurut ajaran Islam adalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, dalam kitab yang menjelaskan Sahih Al-Bukhari yaitu Kitab Fathul Bari, tepatnya pada jilid 7 halaman 13, Ibnu Hajar penulisannya memberikan komentar tentang pengertian yang saudari Dian tanyakan. Di sana beliau menuliskan bahwa yang benar dengan lafaz itu adalah dengan kasrah pada huruf mim. Jadi membacanya bukan maitatan jahiliyatan, melainkan maitatan jahiliyatan. Dari segi arti keduanya jauh berbeda. Kalau disebut dengan maitatan jahiliyatan, memang artinya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Tetapi yang benar membacanya adalah maitatan jahiliyatan, yang artinya adalah keadaan matinya seperti kematian di zaman jahiliyah. Maksud dalam keadaan tidak
ada iman yang ditaati karena mereka tidak mengetahui hal itu, dan yang dimaksud itu bukan mati kafir, tetapi mati dalam keadaan durhaka. Yang terakhir, yang dimaksud dengan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya adalah setiap yang dilakukan oleh seseorang pemimpin di dunia, maka ia akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pertanyaan terakhir dari saudari Andi Fira Yulianti dari kelompok 1 dengan NIM 90.100.121.052. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukumnya jika negara dengan mayoritas Islam dipimpin oleh non-Islam? Baik, sebagaimana yang kita ketahui, pemimpin menempati posisi penting dalam Islam karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam, kesejahteraan, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, pada negara yang bermayoritas Islam, tidak dibolehkan dipimpin oleh seorang non-Islam, karena seorang pemimpin juga harus tahu apa yang menjadi kewajiban bagi masyarakat dari Tuhannya, dan apa pula yang dilarangnya. Maka, dengan demikian, jika pemimpin memimpin di negara yang bermayoritaskan Islam, sudah seharusnya ia bersikap amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari hal keburukan. Sebagaimana arti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, teman setia, pelindung, dan pemimpin bagimu. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, teman setia, pelindung, dan pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran surah Al-Maidah ayat 51.